Menurut aturan adat itu yang seperti sekolah itu dilarang. Berangkat dari rumah itu orang-orang Baduy, mereka berangkat dari rumah emang pakaian biasa, pakai pakaian adat Baduy mereka lah. Di sana akhirnya dia salin, ganti baju, masuk kelas, belajar biasa, dan pulangnya begitu, salin juga. Setelah itu berangkat lagi dengan pakaian adat. Tapi belajar diwajibkan, berguru diwajibkan. Itu yang dilakukan sebagai khusus orang-orang Baduy. Halo Sobat Belajar, kali ini saya sedang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, kali ini saya akan melihat bagaimana sih potret pendidikan masyarakat adat Baduy. Sebenarnya secara aturan adat, anak Baduy ini dilarang untuk bersekolah. Tapi ada beberapa anak Baduy yang mengenyam pendidikan di sekolah formal. Nah, Sobat Belajar tentu ingin tahu bukan bagaimana sih anak-anak Baduy ini bisa bersekolah di sekolah formal tanpa meninggalkan ciri adat khas Baduy mereka. Nah, yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Perjalanan saya di tengah komunitas adat Baduy kali ini, saya awali dengan berkunjung ke SD Negeri 3 Nayagati di Kampung Cakem, Desa Nayagati, Kecamatan Leuwi Damar, Provinsi Banten. Di sini tercatat ada beberapa anak Baduy usia belajar sekolah dasar yang terdaftar sebagai pelajar aktif. Saya tertarik untuk mencari tahu bagaimana awalnya anak-anak Baduy bisa terdaftar sebagai pelajar di sekolah formal di tengah aturan adat yang melarang mereka untuk belajar di sekolah. Baik Pak Ansari, bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya anak-anak suku Baduy ini bisa bersekolah di sini Pak? Silakan Pak. Pertama-tama itu kami dengan Kepala Sekolah dan Dewan Guru berinisiatif secara kesana itu namanya gerilya atau jemput bola. Pertama-tama yang itu saya kejar itu orang tuanya Bu. Orang tuanya saya kasih pengajaran dengan rekan-rekan Dewan Guru selama 1 minggu, 2 minggu. Akhirnya antusias orang tuanya datang, dan samping seperti itu juga kami mengajak anak-anaknya supaya belajar juga. Anak-anaknya juga mau sekolah. Setelah itu mau, tapi dianya nggak mau ke sekolah, belajarnya mau di jarak jauh, jadi kelas jauh. Ada sebuah tempat gudang pisang. Akhirnya kami kompromi, alhamdulillah dikasih tempat di situ dipakai. Itu alhamdulillah selama itu ada siswa 22 siswa yang masuk. Selama 1,5 bulan kami ajaklah anak Baduy tersebut ke sekolah. Dan alhamdulillah anak ini juga ngajak ke teman Baduynya tersebut. Oh, jadi dari anak-anak juga inisiatif ngajak teman Baduynya iya, itu. Iya, benar. Dan minggu depannya lagi masuklah anak-anak ke sini. Punten Ibu. Assalamualaikum. Wah, selamat pagi semuanya. Wah, hebat ya, anaknya semangat-semangat sekali Bu ya. Keren-keren. Berangkat dari rumah itu orang-orang Baduy, mereka berangkat dari rumah emang pakaian biasa, pakai pakaian adat Baduy mereka lah. Di sana akhirnya dia salin, ganti baju, masuk kelas, belajar biasa, dan pulangnya begitu, salin juga. Setelah itu berangkat lagi dengan pakaian adat. Karena kalau pakai pakaian sekolah
mereka takutnya ketahuan oleh puun. Jadi ketahuan, oh kok anak ini sekolah gitu ya. Itulah yang dijaga oleh mereka. Mereka kena sanksi mungkin ya? Kena sanksi akhirnya. Akhirnya karena pandemi berjalan udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun karena pandemi dengan keadaan pakaian adat lagi. Karena pakaian sekolah mereka yang dulu itu sudah kekecilan. Oh, udah 2 tahun Pak ya, jadi udah nggak muat lagi. Beranjak dari sekolah, saya berkesempatan untuk ikut anak-anak Baduy kembali ke rumah mereka. Diiringi hujan rintik-rintik, setapak demi setapak kami lalui. Saya salut dengan semangat anak-anak ini yang tidak kenal lelah berangkat dan pulang sekolah berjalan kaki melalui medan bebatuan yang terjal. Setiba di tempat tujuan, kesempatan ini langsung saya manfaatkan untuk mencari tahu bagaimana tanggapan dan harapan orang tua anak Baduy yang belajar di sekolah tentang masa depan anak mereka. Kalau anak-anak sudah besar, ibu mau anak-anak jadi seperti apa? Kalau di Baduy memang nggak bermaksud apa-apa kan, cuman lulus terus kerjanya di Baduy aja gitu. Harapannya yang pinter disekolahkan, terus melanjutkan ke pinter, nggak lulus gitu, nggak kemana-mana, sampai segitu aja. Dari sini saya mulai memahami alasan masyarakat Baduy melarang anak-anak belajar di sekolah formal. Tidak lain tidak bukan adalah cara mereka untuk menjaga warga Baduy untuk terus menetap dan tidak pindah ke kota guna menjaga dan melestarikan kebudayaan yang mereka jaga secara turun-temurun. Kewajiban orang Baduy sebagai biarpun tidak sekolah formal tapi belajar, berguru itu yang mantra-mantra yang sebagainya dilakukan. Sekolah formal memang tidak boleh yang menurut orang Baduy, tapi belajar itu diwajibkan, belajar dan berguru. Sebelum yang dewasa tadi ibunya bapaknya yang ngajarnya gitu. Jadi di Baduy itu. Lantas, bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat adat Baduy? Untuk mencari tahu, saya melanjutkan perjalanan kembali ke kota, berkunjung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk berbincang tentang apa saja bentuk intervensi pemerintah yang sudah dilakukan. Untuk daerah-daerah terpencil seperti Baduy, kan adik-adik tadi sudah ke Baduy ya? Sudah ke Baduy, bisa dilihat memang di sana pendidikannya secara adat memang tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan formal. Ya, tidak boleh makanya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau lihat ke sana lah, ke Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam, saya kira hampir semuanya anak sih bisa baca. Sebagian besar lah bisa baca. Bahkan sudah biasa bawa HP walaupun tidak diperbolehkan sesungguhnya di dalam ya, bawa HP. Ada juga yang jadi YouTuber bahkan saya lihat itu luar biasa. Walaupun ada 1-2, kalau lihat sana ada 1-2, bahkan ada yang sudah masuk perguruan tinggi juga dari Baduy. Ada 1-2 walaupun tidak secara ini tidak diperbolehkan oleh adat ya. Itu, tapi sekali lagi bukan berarti masyarakat Baduy itu tidak bisa baca, tidak bisa hitung. Saya lihat aja mereka juga, karena bagi mereka belajar itu bukan berarti harus di sekolah. Kehidupan sehari-hari juga bagi mereka adalah belajar. Nah, berarti dari Dinas Pendidikan nih Pak, sebagai perwakilan pemerintah nih Pak upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan? Kan anak Baduy ini tidak bisa bersekolah formal, tidak diperbolehkan. Nah, mungkin untuk yang pendidikan informal atau di luar institusional seperti itu Pak, apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan? Banyak sesungguhnya yang kita laksanakan, misalnya pemberantasan buta huruf ya, juga pernah dilakukan walaupun tidak secara terbuka lah ya. Kemudian juga kita di situ mendorong PKBM walaupun tidak dekat ke kampung mereka, tapi ada. Tapi alhamdulillah
partisipasi masyarakat, ada yang sudah bawa anak itu di sana itu ikut itu belajar. Ada ibunya bawa anak, saya lihat ya sambil bawa anak belajar paket B ya. Nah itu luar biasa motivasinya sesungguhnya. Nah Sobat Belajar, sekarang kita sudah tahu ya bahwa meskipun secara adat anak-anak Baduy ini dilarang untuk bersekolah formal, tapi bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan. Anak-anak Baduy tetap bisa belajar sehingga mereka bisa belajar untuk membaca, menulis, dan berhitung baik di sekolah formal maupun pendidikan informal. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat ya buat Sobat Belajar semuanya. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya.